Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1881 orang keluarga Bai datang lagi. Adik ketiga, bawa Xiaon pergi saja. Grillian Bai berkata dengan suara rendah. Pada saat itu, semua orang di keluarga Bai tercengang, tetapi mereka tidak punya pilihan, terutama sebagai kepala keluarga, apa yang harus dilakukan Grillian Bai untuk memuaskan semua orang, dan pada saat kritis, mereka hanya bisa mengorbankan ego sendiri. Nasib keluarga Bai masih belum ada bandingannya dibandingkan dengan Xiaon Bai, jadi Xiaon Bai harus berkorban. Belum lagi dia sekarang jelas tidak mampu menanggung tanggung jawab yang berat dari keluarga Bai. Awalnya, dia masih jenius muda terbaik di keluarga Bai, tetapi dia dihancurkan oleh dirinya sendiri dan akhir ceritanya adalah sesuatu yang harus diakui oleh keluarga Bai. Kakek, jangan kakek. Wajah Xiaon Bai penuh air mata, menangis dan berkata, meminta maaf 100 kali, bukankah ini terlalu sulit? Ini bukan hanya keluarga Bai, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di kota Beijing di masa depan. Masalah ini tidak memakan waktu sehari dan sudah menyebar ke seluruh kota Beijing pada saat itu. Ini namanya membunuh orang. Xiaon Bai awalnya bersumpah untuk menunggu kakek kedua kembali, dia mengira kakek kedua akan pergi mencari bantuan perkumpulan naga biru. Jadi kali ini keluarga Bai pasti bisa mengembalikan kehormatan dan segera membunuh Thomas Qin. Namun, siapa yang pernah mengira bahwa setelah kakek kedua kembali, semuanya berubah, dan keluarga Bai mereka sudah dalam situasi genting. Di belakang Thomas Qin, ada kekuatan yang lebih menakutkan darinya, dan Xiaon Bai sangat marah, benci. Tapi tidak ada penyesalan di dunia, dan sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Pelacur itu, dan juga Thomas Qin benar-benar pembawa sialnya. Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa. Melihat mata tegas dan acuh tak acuh kakeknya itu, wajah Xiaon Bai pucat seperti kematian, lengannya patah. Sekarang harus pergi ke keluarga Xie untuk bersujud meminta maaf dan kualifikasinya sebagai pewaris pertama keluarga Bai mungkin akan dicabut mulai sekarang. Takdir membuat lelucon seperti itu dengannya. Membuat hati Xiaon Bai benar-benar mati, tetapi jika dia tidak pergi, keluarga Bai dan dia akan mati. Melihat lengan cucu yang paling dicintainya patah, selain itu begitu menyedihkan, Grillian Bai juga cukup patah hati, tetapi kenyataannya begitu kejam, yang kuat memakan yang lemah, tidak ada pilihan sama sekali. Pada saat ini, bahkan paman ketiga yang paling mencintainya hanya bisa menatapnya dengan ekspresi sedih dan Xiaon Bai hanya bisa memilih untuk menerima nasibnya. Keluarga Bai juga tidak bisa berkata-kata, selama mereka dapat menjaga status dan kedudukan saja, mengenai hidup dan mati keluarga Bai, mereka tidak memiliki hak untuk bicara sama sekali, apalagi mengucapkan sepatah kata pun untuk Xiaon Bai. Xiaon Bai membuat semua orang jatuh dalam keadaan yang sulit, juga sudah menjadi orang yang semua orang buang. Xiaon, ayo pergi, ini mungkin malapetaka yang ditakdirkan untukmu. Fantius Bai menepuk bahu Xiaon Bai dan berkata. Xiaon Bai mengangguk putus asa dan mengikuti paman ketiga menuju rumah keluarga Xie. Pada saat ini, keluarga Xie sangat tidak stabil dan perjuangan dengan keluarga Bai telah mempengaruhi kepentingan keluarga mereka. Sekarang seluruh kota Beijing adalah merahasiakan diri dari keluarga Xie, tidak ada yang berani mengatakan lebih banyak. Bisnis keluarga Xie telah anjlok dan popularitas mereka semakin buruk. Tidak ada yang mau berurusan dengan mereka. Mungkin tidak akan lama sebelum keluarga Xie jatuh. Keluarga Xie bahkan lebih pusing. Ketika Yogi Xie melihat bahwa Thomas Qin dan Cherry Xie kembali, juga sangat tidak senang. Namun kemampuan Thomas Qin tidak bisa mereka lawan. Meski tidak senang, juga hanya bisa menahan diri. Kamu masih tahu untuk pulang. Cherry, aku lihat kamu sudah melupakan semua keluarga Xie kami, kan? Yogi Xie berkata dengan suara aneh,
matanya penuh dengan warna suram. Sebagai kepala keluarga Xie, dia sekarang melihat keluarga yang terus menurun, hatinya sangat sedih. Gawat, gawat, kepala keluarga, orang keluarga Bai datang lagi. Pelayan itu buru-buru melaporkan dengan wajah pucat. Datang lagi. Yogi Xie gemetar. Meskipun keluarga Bai tidak secara langsung menyerang mereka, tapi kekuatan tidak langsung telah menyebabkan keluarga Xie runtuh. Sekarang keluarga Bai kembali datang. Bab 1882 Matahari terbit dari barat. Sial, sial. Pada saat ini, Yogi Xie sangat sedih. Kegagalan keluarga Xie adalah fakta yang tidak dapat diubah, tidak dapat kembali lagi. Kedatangan keluarga Bai menandakan keluarga Bai akan semakin terperosok. Banyak wajah orang-orang keluarga Bai masam. Semua ini disebabkan oleh Cherry Xie, semua ini salahnya. Namun, sekarang Thomas Qin ada di sisinya, tidak ada yang berani mengatakan lebih banyak. Bahkan kepala keluarga Xie hanya bisa mengakui nasibnya. Tuan ketiga, Tuan Muda Bai, kalian sudah datang. Wajah Yogi Xie penuh senyum. Meski sudah tua, mereka bahkan ingin memakaikan sepatu untuk mereka. Inilah sikap orang lemah. Di kota Beijing, keluarga Xie tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Bai. Mereka yang sekarang sudah sangat tidak stabil, tidak ada kekuatan, benar-benar hanya keluarga yang bergerak tidak menentu saja. Di mata Yogi Xie, dia hanya berharap keluarga Bai tidak terburu-buru untuk memusnahkan mereka. Dalam hal ini, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan jika keluarga Xie tidak dapat menjadi salah satu dari 10 keluarga teratas di kota Beijing, tapi juga jangan memusnahkan keluarga. Ini mungkin adalah hasil terbaik. Ketika Xiaon Bai dan Fantius Bai melihat Thomas Qin, mereka gemetar. Mereka tahu bahwa itu semua karena pemuda di depan mereka, tetapi keluarga Bai mereka tidak berdaya. Terhadap Thomas Qin, mereka tidak lagi memiliki kesombongan awal, bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Aku mohon, Tuan Muda Bai, Tuan ketiga, kami benar-benar tidak ada hubungan apapun dengan Thomas. Cherry juga sudah kami usir keluar. Mohon ampuni kami mohon. Yogi Xie berkata dengan sedih dan putus asa. Duk. Xiaon Bai langsung berlutut di depan keluarga Xie. Perilakunya cukup terampil. Semua anggota keluarga Xie tercengang. Ada apa ini? Xiaon Bai berlutut di depan semua orang dan melirik Thomas Qin. Dia sangat tertekan, tetapi dia tidak punya pilihan. Maaf, Tuan Qin, itu semua salahku sebelumnya. Aku, Xiaon Bai, tidak pandai menilai orang. Aku harap kamu bisa memberiku satu kesempatan untuk berubah. Kelak aku tidak akan berhadapan dengan keluarga Xie. Hanya dengan satu kalimat darimu, aku tidak akan muncul lagi di sini. Maaf, Duk. Maaf, Duk. Mengatakan maaf, dia mengetukkan kepalanya ke tanah. Xiaon Bai sangat bertekad dan serius. Sekarang dia telah membuat pilihannya, dia harus sempurna untuk keluarga Bai. Bukankah hanya berlutut, bukankah hanya malu, masalah yang disebabkan olehku, juga hanya bisa diselesaikan olehku sendiri. Xiaon Bai bertindak seperti orang bodoh, tetapi dengan melakukan itu, keluarga Xie juga tercengang. Xiaon Bai, Tuan Muda keluarga Bai, datang untuk bersujud kepada mereka. Ini terlalu luar biasa, bukan? Benar-benar tidak dapat dipercayai sama sekali. Bahkan jika mereka tidak percaya, mereka melihat Xiaon Bai jelas tidak datang ke sini untuk membuat masalah, tetapi untuk bersujud kepada mereka. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, Tuan Muda keluarga Bai benar-benar bersujud kepada keluarga Xie kita. Bukankah ini konspirasi? Li, sulit untuk dikatakan. Keluarga Bai selalu berhati-hati. Bagaimana bisa mereka mengaku salah pada keluarga Xie kami? Selain itu kedudukan keluarga Xie juga lebih rendah dari keluarga Bai. Mereka berbuat seperti ini, bukankah mencari masalah kepada diri sendiri?
Sepertinya keluarga Bai takut dipukuli oleh Thomas. Pasti begitu, El. Sepertinya benar. Lihat Tuan, ketika keluarga Bai juga menunduk, sama sekali tidak berani melihat Thomas. Sebenarnya apa latar belakang bocah ini? Bisa-bisanya membuat orang-orang keluarga Bai berlutut pada kami. Sial, aku bukan sedang bermimpi, kan? Keluarga Xie sama sekali tidak bisa mempercayai pemandangan ini. Mereka bahkan tidak sempat untuk menyanjung keluarga Bai. Sekarang pihak lain telah datang untuk bersujud kepada mereka. Apakah matahari terbit dari barat hari ini?